Halo Kang, kita ngomongin laptop bekas lagi. Kali ini Lenovo ThinkPad T440p, laptop 14 inci yang kini dapat dimiliki hanya dengan modal 3 jutaan saja. Saya sudah menggunakannya selama sebulan lebih. Dia kuat, cepat, dan kian cepat karena CPU Intel i5 dual core-nya sudah saya ganti dengan i7 yang quad core. Bagaimana rasanya setelah itu? Dia ThinkPad dengan segala kelebihannya, yang Windows-nya original, bukan krek-krekan, yang bodinya ala tentara, bukan plastik kertas, ada serat kaca dan serat karbonnya, yang portnya melimpah ruah, 4 USB, SD card full, mini DisplayPort, VGA, dan RJ45 untuk kabelan. Yang ada slot SIM card untuk internetan, yang ada fingerprint untuk tambahan keamanan, yang bahkan masih ada DVD room untuk nostalgiaan. Dan yang paling susah dilawan, keyboardnya yang serasa surga, empuk dan nyaman. Walau saya tetap lebih suka keyboard seri 30 yang lebih berisik dan lebih enak taktilnya, apalagi seri 20 sih Kang. Itu udah nggak bisa dilawan sih. Dan sayangnya lagi, keyboard ini non backlit ya, walaupun ada pilihan backlit dan kita bisa menggantinya, cuman harganya yang 500 ribuan ke atas membuat saya mikir-mikir lagi. Sayangnya LED status hanya ada di sini, biasanya ada di dalam, ada indikator baterai, hard disk, wifi, sekarang nggak ada, dan di caps lock juga sudah tidak ada LED putih lagi. Yang paling parah sih touchpadnya, sebenarnya nggak ada lagi tombol di track point, semua bergantung pada touchpad. Menggunakan track point jadi susah banget, padahal saya sudah terbiasa dengan itu, sudah nyaman banget dengan itu Kang, ngetik jadi lebih cepat. Bisa sih kita ganti dengan T450, cuman harganya lagi-lagi mahal dan agak repot cocok mencocokkan driver dan hardware-nya. Layarnya seperti biasa, 14 inci mate anti glare, bukan glossy yang mantul-mantul jadi adem di mata. Ada 3 resolusi sebenarnya, HD, HD Plus, dan Full HD, dan saya kedapatan yang hanya HDTN yang kurang terang, kurang cerah, kurang kontras, kurang berwarna, dan kurang bikin semangat sih Kang. Tapi untungnya layar ini dapat kita upgrade langsung ke Full HD tanpa tambahan kabel EDP lagi seperti T430. Ini ThinkPad yang paling mudah untuk di-upgrade. Buka baterai 57 plus ya, ada yang model 9 sel, ini sih 2 jam kira-kira bertahan. Lalu kemudian buka 2 baut saja yang ada di pojok sana, lalu geser ke bawah dan angkat. Sudah terbuka semua komponen yang ingin kita upgrade. Pertama, DVD room Ultra Bay tadi, ada 1 baut yang menguncinya, jadi kita kendurkan saja. Ini bautnya nggak bisa lepas ya Kang, kendurkan, lalu setelah itu kita dorong. Nah, ini adalah KD yang bisa kita ganti dengan tempat untuk harddisk tambahan. Ini model slim ya, 9,5 mm, jadi silahkan aja cari. Dan ini slot RAM yang ada 2 DDR3, sudah saya upgrade dari 4 GB ke 8 GB yang single slot. Kenapa begitu? Ya supaya nanti saya bisa maksimalkan menjadi 16 GB kalau sudah ada uangnya lagi. Nah, mengupgrade RAM selalu paling mudah, tinggal masukkan lalu tekan hingga klik, sudah jadi RAM-nya. Ini ada antena untuk WW1 card, tapi di sini sudah saya pasang SSD M.2 SATA ukuran 2242. Buka bautnya, cek sebenarnya sih saya untungnya ada dapat baut ya, jadi nggak perlu
beli baut lagi. Nah, ini SSD 256 yang sangat unik karena bisa kita patahkan seperti ini. Dari Midas Force, kecepatannya lumayan, cuman memang sensor suhunya nggak kebaca. Kita bisa menambahkan semacam itu, cuman saya bingung motongnya Kang, pakai apa ya. Nah, kemudian ke harddisk. Ini harddisk konvensional 2,5 inci SATA yang bisa juga kita ganti ke 1 tera misalkan. Jadi terserah sesuai kebutuhan. Menggantinya pun mudah, cukup buka baut lalu buka bracket yang melindunginya ya supaya aman, dan copot pasang. Seperti itu saja Kang. Sekarang kita ke upgrade CPU. Pilihan saya jatuh ke Intel Core i7 4712MQ. Mengapa begitu? Karena dia sudah quad core, dan yang kedua TDP nya sama-sama 37 watt. Jadi harapannya dia nggak overheat ya, karena sebelumnya i5 yang juga 37 watt. Dan mengganti CPU pun lebih mudah daripada T430. Kita hanya perlu membuka 1 baut dan 4 baut CPU ya. Heatsink sudah terlepas. Lalu kemudian kita buka CPU dengan obeng yang lain ya, obeng bintang. Kita buka ke arah gembok, dibuka ada tanda kecil di sana Kang kalau kita perhatikan. Lalu kita angkat pelan-pelan dan ini dia CPU Intel i5 4340M. Kita simpan baik-baik. Lalu kita pasangkan CPU yang baru kita beli. Ada tandanya, tinggal diarahkan. Jangan lupa pasang thermal pasta setelah dikencangkan seperti ini. Thermal pasta sekarang saya Arctic MX4 Silver ya. Lalu jangan lupa terakhir pasangkan soket fan-nya. Jangan sampai gosong itu CPU Kang, dan berdoa. Ya, ada peringatan pergantian CPU. Sepertinya kita berhasil. Dan di BIOS pun sudah berhasil. Satu lagi catatannya, setelah upgrade CPU, maka chargeran 65 watt sudah nggak kepakai lagi. Minimal ganti ke 90 watt. Ya, saya apes juga sih dapat yang 65 watt. Jadi kudu beli lagi yang 90 watt. Sarannya sih 135 watt ya, dia bakalan stabil tuh, enak dipakainya. Performa ya meningkat jauh. Ini sebelumnya dengan Intel i5 4340 saya gunakan untuk rendering video 4 menitan ya, 60p Full HD, dan selesai sekitar dalam 17 menitan. Kondisi panas dan fan seperti ditampilkan ini. Tapi catatannya sih dia masih lebih cepat daripada Intel Broadwell 7450 Dell kemarin ya, masih lebih smooth saat editing video. Nah, ini sekarang ya dengan yang i7 yang baru terlihat dia anteng di rentang 2,6 GHz. Sebenarnya ketahan juga karena maksimum turbonya kan 3,3 Hz, tapi dia stabil di sana. Suhu juga di atas 90 dan kadang menyentuh 100 sih. Editing terasa lebih halus dan rendering sekitar 2 kali sampai 2,5 kali lebih cepat. Video yang sama 60p 4 menit selesai dalam 7 menit. Kalau cuman Full HD 30 atau 24p misal 3 menit selesai juga 3 menitan. Luar biasa peningkatannya. Lalu bagaimana dengan akang sekalian yang hanya butuh laptop 3 jutaan untuk kerja harian, untuk sekitar Zoom, webcam, anak sekolah, kebutuhan normal? Oke-oke saja, speakernya juga lumayan nyaring, cuman kalau memang sekedar itu kebutuhannya, sayang beratnya, karena beratnya lebih dari 2 kilo. 7450 misalnya atau T450 misalnya, itu lebih cocok. Begitulah catatan saya bersama Lenovo ThinkPad 40p. Catatan sebelum upgrade akan bisa lihat di blog, setelah upgrade di video ini. Dan
Saya ini masih amatiran ya, jadi saya tetap sungkem buat para suhu ThinkPad di luar sana. Saya akan coba menuliskan link-link komponen yang saya beli di deskripsi. Terima kasih sudah menyaksikan hingga saat ini. Terima kasih sudah subscribe. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Salam Diki Septeria.